Oke, jadi, terima kasih teman-teman yang udah boleh join, talks hari ini. Jadi di talks kali ini kita akan belajar soal Angular. Apa itu Angular? Angular adalah framework JavaScript yang di-develop oleh tim dari Google untuk membantu, development sebuah aplikasi karena disediakan sebuah framework, disediakan sebuah kerangka yang lebih jelas dan lebih modular istilahnya. Kalau Angular pakai istilah modular untuk mendevelop suatu aplikasi supaya bisa lebih gampang bagi developer untuk berkolaborasi dalam codingnya juga. Nah, framework JavaScript itu ada banyak. Salah satunya Angular yang develop oleh Google. Kemudian ada Vue yang didevelop oleh Vue. Ada juga React yang didevelop sama Facebook. Secara khusus hari ini kita akan belajar Angular. Dan Angular sendiri punya community yang cukup banyak ya, kalau kalian bisa lihat di GitHub-nya. Dia di-develop dengan sangat intens sama Google, dan dia memakai TypeScript sebagai HTML, CSS, TypeScript sebagai fondasi dasar dari codingnya. TypeScript itu adalah superset dari JavaScript. Jadi di mana JavaScript di-improve lagi dengan adanya variable type seperti string, number, begitu, untuk improve the code sih sebenarnya. Oke, jadi itu sedikit explanation tentang apa itu Angular. Dan sekarang kita akan masuk ke Angular CLI. Jadi Angular punya satu tools untuk menghandle semua komen yang ada di Angular, seperti, jadi pertama kita harus install dulu npm install npm install Angular CLI. Jadi dependencies ini harus diinstal secara global di dalam laptop kita supaya dia bisa masuk ke lokal laptop kita. Dan ketika udah diinstal, karena saya udah punya, dia akan new. Nih, untuk karena Angular ada sebuah framework, udah disediakan semua folderingnya dan lain, kita tinggal new, misalnya Angular Talks. Jadi ini nama foldernya, nama filenya. Akan diminta beberapa pilihan. Would like to add Angular routing. Ini adalah routing seperti routing di apa ya? Routing di aplikasi web sih, lebih tepatnya ketika pin URL-nya berubah, apakah akan merubah page-nya dan lain gitu. Sekarang kita yes, karena nanti akan kita pakai. Dan kemudian dia memberikan 5 pilihan style sheet format yang bisa kita pakai. Untuk simplicity-nya kita pakai CSS saja ya. Oke, habis itu dia akan install dulu nih, akan di bootstrap dulu istilahnya. Kalau dari istilah dari Angularnya, dia akan bootstrap semua file yang dibutuhkan, baru nanti dia akan berikan kita foldernya. Begitu. Nah, jadi di Angular CLI sendiri, banyak yang bisa lakukan. Salah satunya tadi new ini akan create an application that already works right out of the box. Jadi dia bikin template, aplikasi template-nya lah dari Angular. Kemudian ada generate. Generate ini yang akan apa ya? Untuk generate komponen, root service and types with a simple command. Jadi itu tuh ketika kita bikin komponen-komponen di Angular atau service-service di Angular yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kita bisa punya Angular CLI, depannya udah menyediakan satu komen yang sangat gampang, tinggal kita klik, tinggal kita ketik dan enter, dia akan membuatkan kita semua file yang dibutuhkan untuk komponen itulah, untuk service itulah, untuk roots itulah. Nah, jadi kita nggak harus bikin satu-satu, karena ketika bikin satu komponen, at least satu komponen tuh butuh 3 file biasa, HTML, CSS, sama TypeScript gitu. Walaupun yang paling penting TypeScript-nya, HTML, CSS-nya bisa ada, bisa tidak, tapi hampir pasti ada biasanya. Kemudian nge-serve ini untuk kayak jalanin aplikasinya locally di localhost kita, jadi localhost 4200 karena dia pakai port 4200 defaultnya. Oke. Nah,
installnya sudah selesai. Kita buka Kodio. Dan ini adalah struktur folder dari Angular. Oh, wait. Oh, salah. Ini harusnya. Nah, ini adalah struktur folder dari Angular. Bisa kita lihat di sini ada banyak, akan dijelaskan nanti lebih lanjut. Ada app, ada assets, environment, dan lain-lain. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan konsep dasar dulu sih dari Angular. Jadi Angular itu punya konsep dasar yang paling sering digaungkan sama Angular atau paling sering apa ya? Dibangga-banggakan oleh tim Angular adalah modularity-nya, di mana dibandingkan dengan framework JavaScript yang lain, Vue ataupun React ataupun Polymer, Angular itu paling modular, paling paling banyak mengelompokkan antara domain-domain yang ada dalam aplikasinya. Seperti yang di sini di app ini, nanti semua code kita, domain kita, misalnya nanti kita bikin course management system, misalnya course management system kan ada domain course, ada domain user, ada domain teacher, ada domain student, gitu-gitu. Semuanya tuh dimodularin satu-satu. Jadi lebih codingan juga lebih rapi, lebih terstruktur dan lebih jelas gitu. Jadi dia memberikan konteks kepada components untuk developer biar bisa bekerja lebih baik dalam development-nya. Dan biasanya code-code itu atau piece of code-nya dibagi dalam fungsi yang sama, dibagi ke dalam set fungsi yang sama. Dan setiap aplikasi Angular pasti ada satu root modul istilahnya, root yang ini ya, root. Jadi ini app modul ini adalah root modul itu, di mana setiap aplikasi Angular dijalankan pasti akan lewat app modul ini dulu. Di mana ketika app modul ini baca, oh dia sekarang lagi masuk ke patch mana nih, semuanya akan dilewat sini. Gitu. Dan modul sendiri itu nanti kita bisa, dan modul ini bisa punya banyak anak-anak modul ya, misalnya nanti ada seperti yang tadi saya bilang dia modular, jadi kita bisa punya user modul, bisa punya teacher modul, bisa punya course modul, bisa punya apapun modul yang sebanyak mungkin yang bisa kita bikin. Biasanya dia bisa per fitur juga misalnya. Nah, dan modul tersebut bisa saling import antar functionality satu sama lain. Jadi misalnya ketika course modul butuh fungsionalitas dari student modul gitu, dia user modul bisa import aja itu tadi modul tadi dari student modul, dan fungsionalitasnya bisa langsung dipakai di course modul tadi. Oke. Kemudian seperti tadi sudah dibilang, dengan fungsionalitas untuk saling import itu, dengan keunggulan itu, Angular selalu bilang bahwa ini akan sangat mempermudah development karena reusability tadi, di mana user modul bisa import dari modul lain, lalu modul lain juga bisa import modul lain. Jadi kita nggak harus bikin fungsionalitas tertentu di setiap modul, jadi bisa tinggal langsung import aja begitu. Oke, kemudian ada decorators. Itu konsep dasar pertama, modular atau modul sini. Nah, kenapa bisa ada coding seperti ada add begini, modul. Ini namanya dekorator dalam Angular. Sebenarnya dalam programming secara general, dekorator bisa dibilang seperti ini sih. Jadi dekorator ini, nih sebenarnya kan modul ini hanyalah kelas JavaScript biasa atau TypeScript, tapi yang membedakannya adalah dekorator ini. Ketika dia ada dekorator ini di atas kelas ini, artinya Angular akan mengcompile kelas ini sesuai dengan tipenya atau dekoratornya ini yang sudah Angular sediakan. Ada banyak dekoratornya. Dekorator tuh ada
modul, ada components, ada injectable, ada service, dan lain-lain. Yang paling sering dipakai adalah modul, nanti ada komponen juga, ada pipes juga, gitu. Dan fungsi dari dekorator ini sendiri adalah untuk menge-patch data-data spesifik soal Angular kepada kelas yang di decorate itu istilahnya. Nih kalau kalian lihat di app komponen sorry. Nih ada add komponen, ini juga dekorator sama. Nah, dan dia selalu berdiri di atas satu kelas gitu kan, satu deklarasi sebuah kelas ini. Nah, makanya ketika nanti Angular mengcompile, dia akan kasih tahu loh, oh di kelas ini ada dekorator komponen nih, artinya dia bagian dari ini begitu. Itu semua bagian dalam Angular sebenarnya. Oke, itu basic dari dekorator. Sekarang ada namanya data binding. Data binding itu dibagi jadi dua di Angular. Ada event binding dan ada property binding. Event binding adalah menerima input dari user dan akan mengupdate data di aplikasi kita, di mana simpelnya variabel misalnya. Jadi ketika nanti user misalnya kayak atau kita langsung jalanin aja deh. Ini insert tadi yang saya bilang. Untuk run aplikasi Angularnya di local development kita, di local laptop kita. Tunggu dulu ya. Oke, jadi ini lagi compiling. Nah, di sesi compiling inilah dekorator tadi tuh diinterpretasikan lah istilahnya sebagai kelas apa, ini ada modul, ada komponen tadi. Nah, misalnya nanti user klik ini nih. Klik ini kan adalah sebuah input dari user. Misalnya user klik button ini. Klik kan ada sebuah input dari user. Nah, itu event binding. Itu yang dinamakan event binding tadi. Lalu ada namanya value binding. Property binding, sorry maksudnya. Jadi property binding adalah menampilkan data dari aplikasi kita atau dari code kita kepada user. Jadi kita bisa punya, simpelnya kita bisa punya satu variabel dalam aplikasi kita, misalnya ini title Angular Talks. Kita bisa langsung ganti, dan ini property binding, dia akan langsung ganti di sini. Gitu. Nah, jadi itu property binding istilahnya. Oke, lanjutnya ke dependency injection. Angular memakai dependency injection yang biasanya diasosiasikan dengan kelas service untuk memisahkan antara logic, biasanya bisnis, logic bisnis gitu, atau apapun itu sebenarnya bebas, tapi biasanya logic bisnis, dengan view, dengan tampilan view template gitu. Jadi komponen atau view depends atau bergantung pada service-service yang ada di aplikasi kita. Service itu bisa banyak, bisa tadi logic bisnis, bisa untuk logging data, misalnya ini kita punya kelas logging atau logger.log gitu bisa. Jadi service bisa untuk memisahkan antara komponen atau view dengan logic-logic yang ada yang biasanya shared feature gitu biasa, yang biasanya dipakai dalam banyak komponen yang sama gitu. Jadi dia bisa dipakai dari komponen mana-mana aja. Salah satu tujuannya kenapa ada service ini, karena untuk lebih bersih dan lebih rapi sebenarnya, untuk code yang lebih bersih dan lebih rapi dengan pemisahan antara logic view dengan logic bisnis atau logic apapun itu. Karena kalian pasti akan kalau udah develop aplikasi yang cukup besar pasti akan berasa ketika semuanya misalnya code-nya ditumpuk gitu dalam satu file yang sangat panjang, nanti pasti pusing sendiri. Jadi biasa dipisahkan. Jadi ketika ada pergantian implementasi service misalnya atau HTTP service yang nanti akan kita pelajari di sesi ketiga, kita nggak usah ngubah dari view-nya, dari semuanya, cukup ubah di service-nya aja begitu. Oh ya, ini kalau ada yang mau nanya silakan chat aja ya, langsung di sini.
Oh ya, ini datanya nih. Dinda Rahardini. Itu kan dekoratornya tadi banyak. Apakah dekorator itu ada pemakaian khususnya atau bisa dipakai semua tergantung sesuka develop? Pemakaian khusus. Pemakaian khusus. Sebenarnya setiap dekorator ini punya fungsi masing-masing sih. Jadi pasti ada rule yang harus diikuti tetap sama Angular. Jadi kita nggak bisa sesukanya 100% juga. Jadi kalau komponen ya kalau dekorator komponen ya hanya untuk dekorator, hanya untuk komponen. Kalau pipes hanya untuk pipes gitu. Modul hanya untuk modul. Nggak bisa di sini misalnya kita mau bikin komponen tapi pakai dekorator siang modul nggak bisa. Namanya juga udah ada dari Angular, udah Angular sediakan sih itu. Apakah menjawab? Dari Dinda. Hmm. Oh, ini juga ada dari program David. Pakai VS Code kah? Iya, betul pakai VS Code ini. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh, sampai service ya, dependency injection. Jadi ya tadi service biasanya dipakai untuk pemisahan yang jelas antara view dan logic-logic yang lain sebenarnya. Nih, kalau kalian mau lihat sedikit konsep. Nah, ini. Ini kira-kira gambaran kasarnya atau oversimplified version dari Angular. Jadi ada template, ada komponen. Komponen ini yang tadi, template itu tampilannya, HTML view-nya. Ini makanya ada property binding, ada event binding. Karena event binding itu dari input dari user, menerima input dari user ke komponen, yang akan kita proses di sini di komponen nanti di code-nya. Dan property binding itu dari yang akan ditampilkan ke user dari komponen yang udah kita olah di sini, atau variabel yang udah kita olah di sini simple. Nah, lalu ada namanya service juga tadi yang seperti saya bilang. Jadi komponen itu bergantung sama service. Service tidak bergantung sama komponen, tapi komponen bergantung sama service. Jadi service bisa ada banyak. Di sini komponen bisa bergantung pada banyak service gitu. Nah, ada namanya directive juga. Directive itu lebih ke gimana cara menampilkan data ke user ke template ini dengan cara lebih rapi begitu. Karena ketika misalnya di sini datanya dari komponen itu propertinya masih yang value secara code, secara itu, misalnya cuma singkatan, misalnya kita mau tampilkan data COD, cash on delivery, kan nggak enak tampilin ke user dengan tulisan COD kan. Tapi data kita di sini tuh COD tulisannya, variabelnya tuh ampungnya string COD. Dan dengan directive ini kita bisa tampilkan datanya dengan lebih oke. Misalnya ketika dengan data COD, dengan string COD, yang mau kita tampilkan itu adalah cash on delivery gitu. Nah, begitu. Ini gambaran besarnya, ini modulnya juga. Jadi modul itu kan seperti yang saya bilang, Angular itu sangat modular. Jadi dia ada modul komponen, ada modul service, ada modul function, ada modul value. Kita bisa banyak banget modul yang dibikin lah sebenarnya. Tapi yang paling common dan paling sering itu modul komponen dan modul service. Begitu. Oke, itu konsep dasar dari Angular ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen. Sesuai dengan outline yang udah ditulis di posternya ya. Nah, jadi komponen itu terdiri dari 3. Ada komponen ini sendiri di TypeScript ini, JavaScript. Lalu kemudian ada file HTML-nya. Jadi ketika komponen ini, ketika kita define komponen ini, ada tampilan yang harus ditampilkan ke user dong, jelas. Dan ya ini ditampung dalam template URL ini, app komponen HTML. Ini namanya bisa bebas, ini cuma nama file dong. Kita bisa ganti jadi test, tapi kita di sini harus ganti PS. Test.komponen HTML. Itu. Nah, ada juga file CSS-nya yang bisa kita pakai untuk ya apapun bebas untuk styling di sini. Misalnya kita mau ganti background-nya jadi
Sekarang kita ganti toolbar ini ya, toolbar background. Kok tidak berubah? Oh, ini pasti gara-gara ini. Ada style di sini. Jadi HTML-nya kita juga bisa masukin style sendiri juga sebenarnya. Karena ini sifatnya HTML biasa aja. Jadi di HTML biasa kan kita bisa masukin script, bisa masukin apa lagi, iframe, bisa masukin style gitu-gitu bebas sebenarnya. Jadi ini template dasar sebenarnya disediakan sama Angular, bisa kita hapus aja kalau kita mau. Sekarang gitu. Nanti. Oke. Kemudian di komponen ini sendiri kita bisa stylenya kalau kita nggak mau kasih file CSS, kita bisa langsung define di sini stylesnya. Ini misalnya nanti ada kelas apa misalnya, kelas section, background, red gitu. Bisa juga ini. Template juga sama template URL. Kita define template sendiri. Tapi kan biasa kalau gini kan jadinya codingnya lebih kurang kurang rapi kan ya. Jadi makanya biasa kita pisahin ke HTML-nya, ada HTML file sendiri, style-nya juga ada file sendiri begitu. Yang pertanyaan. Oke, wait. Besarin fontnya. Masih cukup besar atau masih kecilan? Oke, sip. Nah, kemudian itu konsep dasar komponen juga. Nah, seperti tadi saya bilang ini ada dekoratornya. Jadi dekorator tuh contains data-data yang dibutuhkan sama Angular ya. Jadi selektor itu nama dari komponennya. App root gitu. Ini bisa kita bebas ganti apapun misalnya. Tapi defaultnya dia selalu ada prefix app itu. Karena di sini ya ada prefix app. Jadi semua komponen itu harus ada prefix app-nya. Ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti jadi apa ya? Apapun lah. Jadi di sini juga harus ganti apapun lah gitu. Ini lebih ke naming convention doang sih yang diberikan sama Angular. Jadi biar jelas gitu. Oh, project ini tuh biasa sih nama projectnya biasa. Misalnya kita punya project LMS gitu ya, Learning Management System. Lebih jadi LMS ini. Biar lebih common aja begitu sih. Balik dulu. Kemudian ini ada selektor namanya, template URL tadi udah, style URL sudah. Oh, ada namanya nih providers. Nah, providers ini adalah array nanti yang akan menampung service-service apa aja sih yang bisa dipakai sama komponen ini. Nanti misalnya kita ada HTTP service, ada API service dari mana lagi, misalnya ada logger service, banyak semua. Bisa kita inject lah istilahnya, kalau istilah Angular inject namanya. Makanya ada namanya dependency injection itu. Jadi dengan service-service yang ada, mau kasih tahu komponen ini tuh bisa pakai apa aja sih. Untuk sekarang belum ada, jadi kita hapus dulu. Oke. Nah, itu metadata dari komponen. Kemudian ada life cycle-nya, life cycle. Jadi komponen ini punya life cycle sendiri. Gimana Angular apa ya? Memproses dari awal dari code ini jadi view tampilan di browser gitu ada prosesnya, ada life cycle-nya itu tadi. Kita cari life cycle. Ada diagramnya harusnya biar aduh kayaknya udah hilang ini.
Udah gitu. Jadi life cycle di Angular sebenarnya simpelnya terbagi jadi 3. Ada on init, ada on destroy, ada on change dulu, ada on destroy. Gunanya kah? Di on init itu ada function yang akan dipanggil ketika komponen ini pertama kali di-render di browser. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, ada. Cuma ini 3 dasarnya, masih ada on value change, on input change, apa-apa masih banyak sebenarnya. Itu bisa kalian cari tahu sendiri nanti dari Angular Docs ya. Cuma yang paling dasar ada on init, on change, on destroy. Jadi on init ini fungsi yang akan dipanggil ketika komponen Angular ini di-define pertama kali atau di-render pertama kali di browser. Lalu on change adalah ketika komponen ini mendetek ada perubahan apa-apa aja sih yang terjadi di komponen ini. Misalnya ada input dari user, ada kita input sesuatu juga ke komponen ini secara khusus, begitu dia akan baca di sini semua. Dan juga yang terakhir on destroy. On destroy ketika ya komponen ini dihancurkan gitu, ketika komponen ini nggak dipakai lagi sama Angular di dalam aplikasi kita. Dan di mana itu didefinisikan? Di interface. Jadi kita implements, ini kan konsep dasar dari OOP ya, implement on init. Ini on init. Akan baca ini kan cuma interface aja gitu. Jadi ini akan dibaca sama Angular. Nih, a callback method that is invoked immediately after the default change director has checked the directive data-bound property for the first time. Jadi ketika ini dibentuk begitu, ketika komponen ini define pertama kali sama Angular. Nah, kenapa ininya langsung ada cacing merah? Karena ketika kita implement satu interface, kita kan harus juga menjalankan mendefinisikan fungsinya kan yang dipakai. Ini biasa public. Oh, maksudnya gitu. Jadi kita harus define function yang dari interface on init ini. Ini lihat ada on init void. Ini kita harus define ini. Makanya ada nggak. Nah, di sini kita bisa misalnya konsolok ya, biar buat kasih lihat pertama kali gitu. Jadi ketika ini di sini konsolnya, nih ada pertama kali ini kan, langsung di define ketika ini. Coba saya refresh ya, tuh langsung keluar pertama dia. Gitu. Jadi, nah kita bisa implement banyak on destroy bisa. Dan tapi kita nggak harus implement semua sebenarnya. Tergantung kebutuhan kita aja. Biasanya sih yang paling dasar sih on init ya. Biasa ketika default atau aplikasi, misalnya kita butuh API dari API PHP gitu misalnya. Untuk tarik data kan kita harus pertama kali tarik data ketika komponen ini terbentuk kan. Jadi bisa di sini di HTTP call API apa gitu lah. Bebas ini. Biar jadi nggak di tengah jalan baru dimasukin gitu. Ketika komponen ini dibuat, langsung kita panggil API. Itu salah satu fungsi yang paling dasar lah yang biasa dipakai sama developer untuk all ini. Kalau destroy misalnya ada memori apa yang di-assign ke komponen ini misalnya. Ya, biasanya di-destroy di sini untuk karena nggak bakal dipakai lagi. Tapi kalau ketika Angular destroy tapi masih ada memorinya, memori di browser kita, kan akan sangat memberatkan aplikasi kita tuh. Jadi biasanya kita harus destroy manual gitu. Kecuali kita punya mekanisme destroy tersendiri yang bisa kita define bebas itu. Nah, untuk konsep dasarnya, menariknya kita bisa punya anak komponen istilahnya. Nih, kita akan coba pakai function dari ini itu dia. Function dari Angular CLI tadi. Generate komponen home. Ya, akan langsung dijelaskan nih, create home component CSS. Ini ada 4 file langsung yang dibikin sama dia nih, sama Angular CLI ini. Nah, akan langsung dibagi dalam modul home gini. Ini bukan ke modul sih, lebih ke pemisahan code aja sih.
belum mau masuk modularnya ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada CSS, ada HTML, ada spec.ts, ada TS. Tadi TS, HTML, CSS sudah saya jelaskan. Spec TS ini yang belum saya jelaskan sebenarnya yang nggak akan kita cover di semua talks ini ya. Sebenarnya ini buat testing, JavaScript testing, ini testingnya Angular lah istilahnya. Jadi bisa ada, bisa enggak. Sebenarnya kan karena kita nggak cover bagian ini, biasanya nggak bakal kita sentuh sih. Jadi bisa di-delete aja langsung. Nggak bakal ngaruh ke aplikasinya langsung. Nah, oke. Kemudian, oh ya tadi chat komponen ya. Nah, jadi ketika kita lihat tes komponen HTML kita, kita bisa masukin ke sini home komponen langsung. Gitu. Jadi ini kan app komponen ini kan sebuah komponen tersendiri kan. Dia bisa punya anak komponen ini tadi, home komponen tadi. Ini kalau kalian lihat, lupa di serve lagi ya. Agak lama ya serve-nya, tunggu saja. Oh, ada error. Apa nih? Oh, wait. Home komponen. Oh, app home namanya, bukan. Kita serve dulu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau temannya boleh langsung aja ya. Nah, nih, ada homework ini. Jadi ini adalah konten yang ada di home komponen tadi. Kalau kalian lihat di HTML-nya homework. Ketika kita ubah, langsung diubah di sini. Nih. Itu. Jadi itu, dan home komponen ini bisa punya anak komponen tersendiri lagi. Jadi dia bisa banyak lah, bisa sampai grandchild sampai punya cucu, punya cicit, kayak bisa semuanya. Tergantung gimana kita menstruktur aplikasi kita komponennya. Struktur komponennya kita. Bebas itu, bebas developer sebenarnya. Oke. Kemudian, sekarang konsep dasar Angular lagi, codingnya gimana? Sintaksnya. Jadi Angular punya sintaks dasar. Nih ya, misalnya kita ada satu variabel di sini. Name, string. Ini seperti JavaScript biasa aja ya, this name sama dengan Jokran gitu. Oh, bagi yang mungkin ada punya pertanyaan, apa bedanya kalau gitu constructor dan on init ini? Karena sama-sama di define di awal kan, istilahnya on init untuk awal, constructor untuk awal. Kalau constructor ini on init dulu deh. On init itu lebih ke gimana Angular ini yang termasuk life cycle Angularnya sih. Life cycle Angular secara khusus. Kalau constructor kan lebih ke life cycle kelas ini tersendiri. Terlepas dari life cycle dia di Angular begitu. Jadi ini lebih biasa kita pakai buat coding, untuk coding. Bisa juga sebenarnya this name sama di sini. Cuma lebih kurang tepat aja sih kalau di sini. Biasa di constructor gitu. Karena constructor lebih ke apa ya? Lebih ke sisi technical codingnya. Dan on init ini lebih ke life cycle hook-nya Angular secara khusus tadi itu. Oke, nih. Dan ketika ada di stem Yoksan, kita tampilin di cara tampilin buat di sini. Oh, di sini. Buat tampilin dari data kita di code ke HTML, caranya begini.
kurung awal 2 kali, habis itu 2 kali juga. Habis itu tinggal panggil variabelnya aja, name. Muncul kan begitu. Jadi ini sintaksnya dari Angular. Foo juga begini caranya. React begini nggak ya? React enggak begini. Kalau React satu kurung awal aja kok salah. Gini. Di Angular begini. Kita bisa punya banyak, bisa punya lagi alamat string. Alamat sama dengan keluarga. Tambahin lagi alamat. Nah, dia akan muncul sini karena ini sebenarnya HTML biasa aja ya yang diinterpret dari variabel ini, ditampilin aja langsung begitu. Bisa kita masuk ke dalam tag, bisa jelas. Misalnya H1 misalnya. Dia akan ikut HTML biasa. Karena ini ya file HTML biasa, jadi bisa di ini. Bisa kita tambahin juga bebas. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada name, lalu ada string nggak jelas ini ya. Kalau kita ubah name-nya doang, ini tetap bakal ada gitu. Nah, ini bakal tetap ada karena ini hardcode dari HTML-nya istilahnya. Itu sih. Itu untuk konsep dasar dari sintaks HTML-nya ya. Ada juga sintaksnya if nih. Jadi kita bisa tampilin satu elemen di apa ya di HTML kita dari Angular dengan conditional gitu. Jadi bisa kasih condition. Misalnya kita mau tampilin nih, misalnya kita punya variable di sini. Show profile misalnya. Boleh. Kalau show profile-nya false, misalnya artinya kita show profile gitu. Jadi ini bakal di render ke HTML ketika show profile ini true. Karena ini sebenarnya condition if biasa, kayak coding di if show profile gitu biasa. Kalau apa gitu. Do something here. Jadi sebenarnya cuma code if biasa gitu. Ya kan? Karena kita false kan, jadi nggak muncul kan. Show profile false tadi kan. Itu juga bisa tampilin sih, tampilin data boolean di sini. Ini false. Kalau kita set ini true, tuh. Ya karena logic di sini ya. Jadi di if ini bisa dikasih logic apapun nanti, misalnya kalau aplikasinya udah ribet ya, misalnya kayak if user punya payment atau user ini sudah bayar atau belum. Kalau sudah bayar kita tampilin resepnya, kalau belum bayar kita tampilin tagihannya gitu. Oke. Kemudian tuh if ini sebenarnya ini tuh apa ya, naming convention dari Angular sih, Angular gitu, kayak itu salah satu ciri khas dari Angular. Kita juga bisa tampilin list misalnya. Misalnya kita punya array favorit foods, array ya misalnya, array dari string. Is favorite food sama dengan array biasa misalnya Indomie, store, gitu. Kita bisa tampilin ini langsung tiga-tiganya, nggak harus kayak favorite foods 0 gitu. Bisa kan sebenarnya begini kan. 1, 2 gitu. Itu kan sangat tidak efektif ya. Kita bisa tampilin langsung dengan for looping jadinya. Di UL bisa kita begini ya. Jadi lebih enak. For
favorite food of favorite foods. Nah, ini favorite foods ini yang kita ambil dari lebih enak begini deh. Nih, variable favorite foods ini yang kita ambil dari variable di components kita ini, favorite foods ini. Jadi ini bakal ngikutin nih. Jadi let favorite food of foods ini tuh ini bisa ganti apa aja namanya, bebas ya item. Karena ini kita define variable baru yang for bakal looping item-item yang ada di favorite foods ini. Lalu ini item. Nah, tampil begini kan. Jadi bisa langsung. Ini for looping di HTML-nya ya. Gitu. Kalau biasa kita JavaScript biasa kan apa ya, langsung harus kita code dari JavaScript gitu kan kalau mau looping itu kan. Kayak dokumen, create element, dokumen apa gitu. Kalau ini semuanya udah disediakan Angular dengan cara lebih gampang. Makanya inilah salah satu kegunaan framework yang sangat memudahkan developer karena kita tinggal code seperti ini. Nggak harus bikin fungsionalitas dasarnya, misalnya mau for looping harus bikin HTML, habis itu kita pen ke JavaScript, pen ke HTML-nya gitu kan sangat repot sebenarnya. Semua fungsionalitas ini disediakan dasar sama Angular. Begitu. Oke. Lalu untuk property dan event binding tadi, ini itu bikin input ya, lebih kelihatan. Input type text misalnya. Nah, lalu untuk model. Ini juga salah satu sintaks dari Angular. Ada yang mau nanya kah? Kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Nanti biar lebih jelas kita hilangin aja deh ini. Langsung hapus aja semua. Terus nanti akan saya jelaskan. Nah, aduh, jelek juga. Vertikal deh. Ya, biar lebih enak baca. Nih, jadi ada model ini. Bisa kita istilahnya kalau istilah Angular tadi binding tadi, property binding. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan ada property binding dan event binding. Property binding itu sintaksnya begini. Pakai kurung siku begini, kurung siku. Nah, kalau event binding pakai kurung biasa. Nah, jadi kalau pakai beginian, model ini sintaks juga dari Angular. Jadi dia bakal yang terima ini biasa cuma input sih. Bisa juga yang lain bisa kita setting, tapi biasanya input. Jadi misalnya input ini mau dikasih value apa misalnya. Masukkan ada name langsung ya. Value aja deh. Nah, begini. Jadi, biasanya kan kita di input kan ada value, testing. Nah, tapi kalau ini testing, nah, ketika value ini nggak di wrap dalam beginian, dia bakal interpret apa yang ada di value ini, apa yang di define di sini, testing ini sebagai string biasa aja gitu. Jadi mau kita kasih name pun, dia pasti akan muncul string literal name gitu. Tapi ketika kita kasih property binding ini, dia akan interpret di dalam sini itu sebagai JavaScript. Artinya kalau name dia akan baca variable name di komponennya tersendiri ini. Makanya dia baca Yoksan Harry ini. Kalau kita ganti jadi tsc binus inter, ya dia akan ikut dengan value yang ada di aplikasi kita gitu. Nah,
Kemudian ada namanya event binding. Event binding ini misalnya kita mau ganti, biasa kan kita kalau di JavaScript biasa kan kalau mau ambil data dari satu input gini, apa ya? Kayak gini ya, dokumen get element by ID apa-apa dot value gitu kan ya. Nah, kalau ini bisa kita langsung event binding di sini nih. Misalnya key up. Kalau key up kita set name sama dengan, kalau saya ingat ini. Oh, bukan event dot value ya. Wait, target kan. Nah, gitu. Jadi ini tuh juga di dalam sini juga diinterpret sebagai JavaScript. Jadi name ini, variable ini, name ini di assign value event. Event itu value yang dikeluarin sama function keyup ini. Function ini banyak sebenarnya. Ini sebenarnya function biasa JavaScript biasa ada kan, ada on key press, on key down, on key press, on key up atau on click, on blur apa semua bisa dipakai. Cuma hilangin aja itunya, on-nya aja gitu. Jadi kalau gini dia tuh artinya event binding. Biasa kalau on blur kan dia ada keluarin satu variabel juga event gitu kan di code kita nanti di JavaScript gitu. Bisa juga kita panggil function di komponen kita misalnya change name ya, misalnya event gitu. Change name. Nah, bakal set variabelnya. Sekarang coba kita console log event biar kelihatan. Tuh, karena ini keyboard event sebenarnya, dia keluarin keyboard event sebagai value yang di output sama dia. Untuk dapat itunya biasa target value sih. Yang tadi saya tuliskan. Nih, tuh. Jadi dia muncul terus. Apa yang di oh ya push ya begini. PSC, terus insert, angular talks. Nah, itu. Jadi bisa kita set ke this.name dengan event.target.value. Jadi variable name ini, variable name di kelas kita akan selalu dapat value dari input type ini, input type text ini. Jadi bisa kalian lihat kan codingnya jadi jauh lebih gampang daripada vanilla JavaScript biasa dengan memakai framework begini jadinya. Jauh lebih enak lah. Nggak harus dokumen get element by ID satu-satu gitu. Kalau misalnya mau on key press itu jauh lebih gampang juga. Nah, ini dua ini property dan event binding ini bisa digabung dalam text model ini tadi harusnya. Tidak ada. Sudah berubah ya Angular. Nih. Oke, mari kita cari itu. Oh ya, saya lupa. Kalau kita mau pakai model, kita harus input. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Di modul bisa import modul lain. Nah, Angular itu banyak sediain modul-modul yang udah dibikin sendiri sama dia. Ada forms modul untuk pakai untuk fungsionalitas form, misalnya input, type text, dan lain-lain. Ada namanya reactive form modul juga. Ini bagian dari forms modul biasa. Ada HTTP client modul. Banyak sebenarnya modul-modul yang disediakan secara khusus sama Angular. Dan untuk pakai modul tadi kita harus import di sini. Forms modul, saya lupa ini. Form. Oke, import. Form, Angular. Forms. Nah,
ini. Ada fungsionalitas tertentu yang nggak bisa dipakai kalau kita nggak ada import modul yang disediakan sama itu. Jadi misalnya kita mau pakai HTTP client service ya, misal mau panggil API gitu. Kalau kita nggak import HTTP client modul, ya kita nggak bakal bisa pakai gitu. Itu juga salah satu benefit dari Angular ketika dia mengimplement lazy load itu. Jadi nggak semua code harus di render dalam satu patch yang sama gitu. Jadi kan berat tuh. Mungkin ada code yang nggak dipakai. Jadi akan lebih ringan lah, jauh lebih ringan gitu. Nah, ketika kita pakai ini, ya sudah bisa. Tuh, kalau dilihat kita kasih PR dulu. Ya. Jadi ini code yang panjang ini bisa disimplify dalam satu ini model. Jadi dia akan langsung sebenarnya ini tuh shorthand-nya dari code seperti ini langsung diubahkan sama dia begitu. Langsung dikasih shortcut gitu istilahnya. Jadi kita ubah value ini karena kita ubah value variable name di sini dan ini pakai variable name yang di atas juga otomatis berubah gitu. Nah, kalau nih di atas ini juga kan tadi kan kita ada begini. Ada Yongsan, Harley, masih SC, Windows Inker, Angular, Talks. Nah, ini kan kita tadi nggak apa aja deh. Tampilin name begitu kan. Karena ini udah di-bind dengan ini, property binding sekaligus event binding. Jadi dia bakal muncul di sini gitu. Bakal langsung di-render sama dia langsung sama Angular. Itu salah satu kesaktian Angular sih sebenarnya. Oke. Oh, sintaks-sintaks dasar dari Angular. Duh, waktu udah hampir habis tapi belum ke cover semua. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk sekarang? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita ke poin selanjutnya. Agak buru-buru ini. Modul tadi sebenarnya udah saya jelaskan. Oh, saya belum jelaskan isinya. Nih, jadi modul itu defaultnya ada 4 ini nih, ada 4 key atau 4 value yang harus diisi. Pertama, declarations. Declarations itu artinya kita define di modul ini tuh ada apa-apa aja sih. Nah, semua komponen atau semua service yang dibikin tuh harus dikasih tahu di modul mana dia belongs-nya, di modul mana dia bekerja istilahnya. Atau orang tuanya itu siapa gitu. Modul itu kan hitungannya orang tuanya. Nah, imports adalah ya ketika kita pengen import modul apa, bisa kita import di sini sebenarnya. Kita bisa bikin modul sendiri, bisa bikin modul tadi seperti saya bilang, ada service modul, ada apapun, modul apapun yang bisa kita bikin. Karena modulnya terpisah-pisah dan modular, kita bisa import masing-masing modul itu. Dan itulah yang dinamakan reusability-nya dari Angular. Gitu. Ada providers. Providers secara khusus bekerja untuk service-service tadi, dependency injection tadi. Jadi ketika modul ini memprovide atau memberikan fungsionalitas service ini, komponen dalamnya itu bisa pakai service apa aja sih, ini loh salah satunya. Gitu. Ini mirip dengan yang tadi di sini, provider sini. Cuma scope-nya aja beda scope. Kalau scope di sini dia artinya pakai untuk yang komponen ini khusus sendiri. Kalau yang ini dalam modul ini kan modul kan bisa banyak komponen kan begitu. Nah, untuk Bootstrap sendiri ini hanya boleh ada di root modul. Jadi ini kayak entry point-nya lah. Pintu masuk Angular tuh harus mana sih? Komponen pertama yang harus dibaca tuh yang mana sih? Itu di root modul doang sih. Sama sebenarnya ada satu lagi exports yang paling sering dipakai juga. Nah, ketika exports kita mau kita bikin satu modul, kan kita pengen bisa modul ini dipakai di tempat-tempat lain kan ya, biar lebih enak, biar lebih reusable gitu istilahnya. Tapi kita juga bisa define apa aja yang bisa dipakai sama modul lain yang import modul ini gitu.
Jadi misalnya kita declaration ini, app component dan home component ini. Tapi kita cuma mau export home component. Kita nggak mau app component itu dipakai sama browse modul lain yang import modul ini. Bisa. Jadi kayak memberikan isolation lah istilahnya kalau di code biasa. Code isolation gitu. Jadi dia hanya boleh baca, oh ini lo yang gua kasih ke lu, yang lu bisa pakai tuh cuma home component gitu. Yang lain-lainnya lu nggak butuh tahu, lu cuma bisa pakai ini intinya. Simpelnya begitu. Ini variabel-variabel yang ada di modul ya. Oke. Nah, dan kemudian terakhir deh, untuk masuk ke routing. Nih, sebenarnya kan Angular tuh default-nya mensupport single page application kan ya. Jadi, kalau kayak yang kalian lihat, dia bisa nggak loading. Misalnya, mau pindah root, mau pindah URL, mau pindah page, dia bisa nggak loading. Karena emang itu salah satu fungsi single page application itu tersendiri. Dan emang sekarang website-website banyak seperti itu sih. Baik yang single page application biar lebih user friendly lah istilahnya. Nah, tapi kan nggak mungkin satu URL doang kan. Bisa sih aplikasi yang memang punya satu URL doang jelas. Tapi seringkali kita tetap butuh banyak URL untuk memberikan pada user, oh kita tuh lagi di sini loh, kita tuh lagi di page sini dengan URL begini. Jadi bisa di copy URL-nya bisa kasih ke orang gitu istilahnya. Nah, URL itu sendiri disimpan di app routing module ini. Jadi kita bisa define roots-nya. Nah, bisa define path. Ini ininya, misalnya SC gitu, komponen. Nah, ketika kita define satu roots, kita juga harus define komponennya apa. Komponen mana yang akan dipakai di roots ini. Kalau kita generate lagi ya, kita generate. Kita bikin generate komponen SC. Jadi kita bikin DSC ini. Jadi ketika pindah URL ke sini, nanti ketika dia nanti DSC begini, dia akan pakai DSC komponen ini. Gitu, bisa kita define seperti itu. Ini banyak lagi bisa kita define. Sampai habis lah, sampai suka hati kita langsung ke developer memang butuh sebetulnya gimana. Bahkan di sini kita juga bisa kasih children. Kita nanti DSC mau slash minus inter, ada slash minus malang gitu gitu, minus regular. Kan itu kan bisa di sini lagi gitu. Minus inter gitu. Nah, ada children roots-nya lah. Untuk sementara kita pakai ini. Oke, itu sih routingnya. Angular. Oh, untuk itu biar kita langsung lihat aja ya. Oke, kita enter. Sudahkah? Ada yang mau ditanyakan kah? Error. Oh, ya ini fungsi router output tadi. Nah, karena entry point dari aplikasi kita adalah app komponen HTML tadi, app komponen itu tadi, dia harus namanya router outlet. Router outlet ini adalah section yang menampung komponen yang akan dimasukin per routing, per URL istilahnya. Jadi ketika ini DSC error. Oh sorry, ini lupa. Nih, begini. Nah, kalau kita tampil ini, kita coba ini ya. Ada DSC begitu. Kalau kita mau, ini untuk simulasinya biar lebih enak ya. Red home komponen. Biar lebih gampang kita di sini bikin. Jadi kita ke home, kita pilih yang home.
Ambilin home komponen. Ketika di SC, dan pilih BSC komponen. Gitu. Itu juga bisa jelas pindah antar kepingin gitu. Seperti ini ya. Pindah ke home. Nah, begitu. Jadi bisa langsung pindah. Gitu. Sebenarnya ada cara lebih halusnya di Angular sih. Ini biar untuk digampang aja. Gitu. Oke, untuk materi hari ini segitu aja sih. Ada yang pengen ditanyain? Karena waktunya juga sudah habis. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja ya. Bisa chat di kolom chat atau unmute langsung tanya langsung. Ada teman-teman? Sama besok kita ada series kedua untuk Angular Talks juga. Topiknya tentang apa ya, Pesan? Kita akan bikin, karena materi hari ini ada yang nggak ke cover, kita akan, itu observable namanya, observable ini, Oke, RxJS, akan kita cover ini, sekaligus kita akan bikin demo app dari Angular gitu, untuk biar oke. implementasi langsung. Teman-teman kalau mau ikut di tempat masing-masing, di laptop masing-masing, boleh banget gitu. Oke, berarti besok kita bakal cover materi yang mungkin hari ini belum sempat ke cover plus demo app-nya ya, Yoksan ya? Betul. Oke. Teman-teman, sekali lagi sorry banget untuk kejadian hari ini. Aku dan tim bakal make sure besok dan seterusnya bakal berjalan dengan baik. Ini aku janji benar-benar. Besok bakal lebih bagus dari hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, teman-teman bisa leave session ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok di demo app, di materi demo app. Sampai jumpa teman-teman. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa bentar lagi. Thank you, sampai jumpa besok. Thank you teman-teman. Sama-sama semua. Semangat semangat.